serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor gitu. Lembaga resmi bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Selain hukum, kita juga soal baik buruk etika. Dan kami pun runding bersama. Maka kesimpulannya sebaiknya kita sesuaikan aja dengan surat. Gitu loh. Jadi ini bukan undangan dari kami, tapi ada surat permohonan, yang surat permohonan itu daftar namanya. Halo, berjumpa lagi di News Recap hari ini bersama saya Alia Zahra. Berita pertama datang dari Roy Suryo CS yang memilih walkout dari Forum Komite Reformasi Polri lantaran kecewa aspirasi tak didengar. Ketua Komite Reformasi Polri, Jimli Asidki, mengungkapkan alasan menolak Roy Suryo CS. Meski ditolak, ia berjanji akan menyelesaikan masalah ijazah palsu. Serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor gitu loh. Oh, iya. Jadi saudara lawyer yang namanya Otto Hasibuan itu ada di dalam. Meskipun Otto Hasibuan itu adalah anggota tim dari informasi, tapi kan harusnya juga tahu diri bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari tim itu. Jadi saya kira itu aja. Jadi kami keluar itu karena WO ya, kami walkout, kami memutuskan bahwa kami keluar. Kami diberi kesempatan untuk duduk di dalam. Jadi pertandingan belum dimulai. Tapi ya kami menyatakan kami bersih. Dapat, ya kan? Nah, tapi khusus untuk Pak Repli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu, ya, Zoom. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu, supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Selain hukum, kita juga soal baik buruk etika. Dan kami pun runding bersama. Maka kesimpulannya sebaiknya kita sesuaikan aja dengan surat. Gitu loh. Jadi ini bukan undangan dari kami, tapi ada surat permohonan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman klarifikasi terkait informasi hoaks mengenai RUU KUHP baru. Salah satunya tentang aturan penyadapan. Ia menegaskan akan membuat regulasi baru mengenai penyadapan. Lalu hoaks yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti, ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Ya, baik, kita akan lanjutkan, ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat yang teramat penting ini, ya. Rapat seperti ini mungkin bisa terlaksana pengesahan KUHP itu 40 tahun sekali.
mengingat KUHP yang ada sekarang itu telah berusia 44 tahun. Ya. KUHP baru menuju keadilan yang hakiki. Komisi 3 ya bersama rekan-rekan pemerintah mengucapkan syukur alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang KUHP yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penegak hukum di negeri ini, yang akan ya mendampingi penggunaan KUHP. Ya, KUHP itu sebagai hukum material harus dilengkapi dengan hukum operasionalnya, yaitu KUHP, dan akan bersama-sama berlaku 2 Januari 2026. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kami perlu sampaikan bahwa pembentukan RUU KUHP ini tidaklah terburu-buru sama sekali. Bahkan kalau hitungannya ya, saya hitung waktu kita membentuk KUHP ini lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Dimulai dengan 6 November 2024, saat itu kita menugaskan kepada Badan Keahlian Dewan untuk menyusun naskah akademik dan RUU. Baru 18 Februari 2025 RUU KUHP disahkan menjadi RUU usul dari DPR RI. 18 Februari itu juga surat Ketua DPR RI ke Presiden, ya. Baru tanggal 19 Maret 2025 surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 19 Maret 2025 juga surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 8 Juli 2025 ya pembentukan Panja KUHP. Kemudian Januari sampai November 2025 itu penyerapan aspirasi masyarakat ya secara luas ya sampai 140 orang. Kemudian 13 November pembahasan tingkat pertama RUU KUHP. Hadirin yang kami muliakan ya, KUHP ini, dalam penyusunan KUHP ini kami semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Sejak ya Februari 2025 Komisi 3 DPR RI telah mengunggah ya naskah RUU tentang KUHP ke laman DPR Go.id dan melakukan pembahasan DIM secara terbuka. Kemudian telah dilakukan RDBU dengan setidaknya 130 pihak dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, serta elemen penegak hukum. Lalu kita juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Tenggara, Aceh, Nusa Tenggara Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami juga sudah menerima masukan tertulis dari ratusan kelompok masyarakat dalam kurun waktu 4 bulan terhitung sejak 8 Juli 2025. Bapak Ibu, kemudian seluruh fraksi dan anggota Komisi 3 DPR RI secara bulat menyetujui RUU KUHP. Tak terbendung hujan deras picu banjir di berbagai wilayah Jakarta. Warga Jakarta diharapkan berhati-hati menghadapi cuaca yang ekstrim. Bang, kalau ini banjirnya diakibatkan kenapa sih, Bang? Diakibatkan curah hujan yang cukup lumayan, Pak. Ini juga tidak menampung untuk debit air karena curah hujan sudah terlalu banyak, jadi dia mengantri lah kalau dibilang mas, air itu ngantri. Ya Pak,
Terus gimana Bu ini kalau banjir Bu? Terus apa gimana? Biasanya di sini cepet sih, nggak sampai setengah jam kalau hujannya nggak lulus. Tapi emang sering banjir di sini Bu? Berarti Ibu milih nahan dulu gitu? Saya lagi mikir, kalau bisa lewat saya lewat nih. Oh, Ibu balik kemana? Beli Ciledug. Ibu dengan Ibu siapa? Diana. Terima kasih Bu. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengungkapkan tidak ingin Rizky Ridho terkena pajak jika berhasil memenangkan Puskas Awards 2025. Semua gelar prestasi internasional. Saya ingin membuka sedikit pembicaraan. Ya nanti sebenarnya saya belum diskusi dengan Pak Ate juga. Ada salah satu pembicaraan yang sedang kita bicara dengan pihak Menteri Keuangan. Dan sudah mulai digodok, ada kesepakatan. Misalnya contoh, bisa nggak negara memberikan fasilitas kepada atlet-atlet kita yang berprestasi di luar negeri mendapatkan hadiah dan membawa hasil hadiahnya pulang ke Indonesia. Ini kan fiskal. Ya, Jonathan kemarin juara di tempat tertentu ya mendapat 25.000 US. Atau petenis kita yang sedang naik daun, Janice Chen itu 100 apa segala. Nah ini bagaimana kita memfasilitasi supaya hasil uangnya dibawa balik ke Indonesia, ya, tetapi jangan double tax karena negara yang mendapatkan tax di sini jangan kena tax. Ini contoh. Jadi sama seperti Rizky Ridho, kalau memang Puskas Award ini juga berhasil mendapat penghargaan. Demikian News Recap hari ini bersama saya Alia Zahra. Sampai jumpa dan terima kasih.